Arga adalah seorang pengusaha muda yang sukses, atau setidaknya itu yang tampak dari luar. Sejak muda, dia memiliki ambisi besar untuk mencapai puncak. Namun, di balik kesuksesannya yang tampak gemerlap, ada satu masalah yang tak bisa dia hindari, hutang. Bisnis yang dia jalankan terancam bangkrut, dan segala cara sudah dia coba untuk bertahan, tapi tak ada yang berhasil. Malam-malam gelap tanpa tidur, pikiran yang kacau, dan rasa putus asa mulai menggerogoti dirinya. Di sisi lain, Dina, istrinya, selalu menjadi penopang. Dina adalah wanita yang penuh kasih dan perhatian, selalu ada di samping Arga meskipun situasi semakin sulit. Mereka memiliki seorang anak yang baru berusia 5 tahun, yang juga menjadi alasan Arga berjuang keras untuk tetap bertahan. Namun, belakangan Dina merasa ada yang berubah dalam diri suaminya. Arga yang dulu penuh perhatian kini tampak lebih tertutup dan gelisah. Wajahnya selalu dihiasi dengan raut kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Pernah suatu malam, ketika Arga pulang larut dari kantor, Dina menanyakan apakah suaminya baik-baik saja. "Kamu kelihatan capek banget," kata Dina, dengan penuh perhatian. Namun, Arga hanya tersenyum tipis dan mengatakan, "Aku baik-baik aja. Hanya butuh sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah bisnis ini." Dina merasa ada yang aneh dari jawabannya, tetapi dia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Arga adalah suaminya, dan dia percaya Arga bisa mengatasi semua masalah. Namun, masalah semakin berat. Hutang-hutang yang menumpuk mulai mendesak Arga, dan kebangkrutan semakin mendekat. Disitulah muncul Pak Darman, seorang dukun tua yang dikenal dengan kemampuannya untuk memberikan solusi cepat bagi mereka yang terdesak. Pak Darman bukanlah orang asing bagi Arga. Mereka sudah beberapa kali bertemu sebelumnya, tetapi kali ini suasananya berbeda. Pak Darman menawarkan jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan oleh Arga sebelumnya, pesugihan. "Kekayaan yang kamu inginkan, bisa kamu dapatkan dalam sekejap. Tapi ada harga yang harus dibayar," kata Pak Darman dengan nada yang serius. Arga yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, mulai tergoda dengan tawaran itu. Sementara Dina, yang mendengar percakapan mereka, merasa gelisah. Di dalam hatinya, dia mulai merasakan adanya bahaya yang mengintai. Tapi dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan, karena Arga sudah terlalu jauh terjerat dalam jalan gelap ini. Rumah tua yang terletak di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, menjadi tempat Arga melakukan ritual yang akan mengubah segalanya. Rumah itu dikenal sebagai tempat yang angker, dan sudah lama tidak dihuni oleh siapapun. Ada cerita mengerikan tentang rumah itu, tentang keluarga kaya yang terbunuh dalam sebuah tragedi, dan tentang roh-roh penasaran yang tak pernah pergi. Namun, Arga tidak peduli. Dia hanya ingin keluar dari masalahnya dan mendapatkan segala yang diinginkannya. Dina mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan semuanya. Semua itu, pada akhirnya, akan membawa mereka pada sebuah perjalanan yang tak terhindarkan, ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah pertemuannya dengan Pak Darman, Arga mulai sering pergi ke rumah tua di Jalan Menteng. Dina, yang semula tidak tahu pasti apa yang terjadi, mulai merasa ada yang janggal. Setiap kali Arga kembali, ada sesuatu yang berubah. Wajahnya terlihat lebih serius, lebih dingin. Senyum yang biasa menghiasi wajahnya hilang, digantikan oleh ekspresi yang keras dan tertekan. Seperti ada sesuatu yang mengganggu, tapi Arga enggan bercerita lebih jauh. Di rumah, Dina mencoba berbicara lagi. "Arga, kamu nggak lagi jadi diri kamu sendiri, deh. Apa yang terjadi?" tanyanya, kali ini dengan kekhawatiran yang semakin jelas. Namun, Arga hanya menggeleng dan berkata, "Aku cuma butuh waktu. Aku sedang berusaha keras untuk semua ini. Jangan khawatir." Tapi Dina tidak bisa menepis perasaan aneh yang semakin berkembang dalam dirinya. Suaminya berubah, dan perubahan itu bukan hal yang baik. Pada malam-malam tertentu, Arga menjadi sangat gelisah. Dina mendapati suaminya berjalan mondar-mandir di dalam rumah, seolah tak bisa tidur.
Suara langkah kaki Arga yang cepat dan berat itu sering terdengar hingga dini hari. Dina berusaha menenangkan, "Arga, kamu harus istirahat. Jangan buat diri kamu kelelahan seperti ini." Tapi Arga tidak peduli. Dia malah semakin tenggelam dalam kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Dina merasa ada sesuatu yang disembunyikan Arga. Suatu malam, ketika Arga pergi ke rumah itu lagi, Dina memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui, tapi hatinya sudah tak bisa tenang. Dina membuntuti suaminya, melintasi jalan-jalan Jakarta yang mulai sepi. Dia merasa semakin terperangkap dalam perasaan takut yang menggerogoti dirinya. Rumah tua itu akhirnya terlihat di ujung jalan, gelap dan misterius seperti yang diceritakan orang-orang. Dina menyembunyikan diri di balik pagar rumah yang sudah hampir roboh, mengamati dari kejauhan. Dia melihat Arga berdiri di depan pintu rumah, menatap ke dalam dengan tatapan kosong. Kemudian, seorang pria tua muncul dari dalam rumah. Pak Darman. Mereka berbicara dengan suara yang sangat rendah, seperti ada sebuah perjanjian yang sedang berlangsung. Dina tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi ada yang terasa sangat salah. Saat Arga masuk ke dalam rumah bersama Pak Darman, Dina merasa sebuah perasaan dingin merayap di punggungnya. Itu bukan hanya perasaan takut biasa, melainkan sebuah firasat yang mengerikan. Dina ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada yang menahannya. Selama beberapa jam, Dina menunggu di luar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi yang ia rasakan justru semakin menakutkan. Sesekali, dia melihat bayangan bergerak di jendela rumah, bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Arga keluar dari rumah itu, sudah hampir tengah malam. Dia tampak lebih tertekan dari sebelumnya, wajahnya semakin pucat, dan langkahnya lebih berat. Dina tidak bertanya apa-apa, tapi hatinya semakin dipenuhi rasa curiga. Sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, dan Arga, suaminya, sudah terlalu jauh terperangkap dalamnya. Di rumah, Arga tidak mengatakan apa-apa. Tapi Dina merasakan ada aura yang aneh, bahkan menakutkan, di sekitar suaminya. Setiap kali dia mendekat, ada perasaan tak nyaman yang menggelayuti. Arga semakin menjauh, tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Dina tahu, dia sedang kehilangan suaminya, meskipun dia tidak tahu pasti bagaimana caranya untuk menyelamatkannya. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada diri Arga semakin nyata. Dina semakin tidak mengenali suaminya. Dulu, Arga yang penuh kasih dan perhatian, kini berubah menjadi seseorang yang dingin dan tertutup. Dia sering pulang larut malam tanpa memberi penjelasan yang jelas. Kadang, Arga menghabiskan berjam-jam di depan laptop, mengerjakan sesuatu yang tak jelas. Dina merasa terasingkan, dan itu membuatnya semakin cemas. Suatu pagi, Dina terbangun dan mendapati Arga sudah tidak ada di rumah. Begitu juga dengan teleponnya, yang sering kali tidak diangkat. Tiba-tiba saja, ada perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Dina berusaha menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin Arga sedang terlalu fokus pada pekerjaannya. Namun, semakin hari, semakin banyak kejadian aneh yang mulai membuat Dina merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu kejadian yang paling mencolok adalah perubahan pada sikap Arga yang tiba-tiba menjadi sangat agresif. Seperti malam itu, ketika mereka sedang makan malam bersama, Arga tiba-tiba membanting piringnya di meja. "Kenapa kamu selalu bertanya-tanya? Kamu nggak ngerti apa yang aku hadapi?" teriaknya, suaranya penuh amarah. Dina terkejut, matanya melebar. Itu bukanlah Arga yang dia kenal. "Arga, ada apa denganmu? Kenapa kamu bertindak seperti ini?" Dina mencoba menenangkan, tapi Arga justru semakin kalap. Wajahnya merah, matanya berbinar dengan kemarahan yang belum pernah dilihat Dina sebelumnya. Dina merasa ketakutan, sesuatu dalam diri Arga benar-benar telah berubah. Setelah kejadian itu, Dina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia mulai meriset tentang pesugihan dan segala macam hal yang berhubungan dengan ilmu hitam. Di tengah malam, ketika Arga tidak ada di rumah,
Dina mencari informasi tentang rumah tua di Jalan Menteng yang sering dikunjungi suaminya. Semakin dalam dia mencari, semakin banyak cerita mengerikan yang ia temukan. Rumah itu terkenal sebagai tempat tinggal roh-roh penasaran yang terperangkap dalam kutukan. Mereka, katanya, menunggu orang-orang yang terdesak untuk melakukan perjanjian gelap. Dina merasa takut dan bingung. Arga tidak pernah berbicara tentang hal itu, tetapi Dina tahu bahwa suaminya pasti terlibat dalam sesuatu yang mengerikan. Dia bahkan menemukan beberapa referensi yang menyebutkan bahwa rumah itu hanya bisa memberikan kekayaan, namun dengan harga yang sangat mahal, jiwa dan kemanusiaan seseorang. Pada suatu malam, Dina memutuskan untuk menghadapinya. Dia menunggu Arga pulang dan langsung berbicara tanpa basa-basi. "Arga, aku tahu kamu terlibat dengan sesuatu yang berbahaya. Aku minta kamu berhenti, ini tidak baik untuk kita," serunya dengan suara yang hampir serak karena ketakutan. Arga hanya menatapnya, senyum tipis terukir di bibirnya. "Kamu nggak mengerti, Dina. Ini satu-satunya cara untuk keluar dari masalah ini. Aku harus lakukan ini." Suaranya datar, tanpa emosi. Tapi Dina bisa melihat jelas bahwa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Itu bukan Arga yang dulu. Dina merasakan sebuah ketegangan di udara, sesuatu yang lebih menakutkan daripada apapun yang pernah dia bayangkan. Suaminya sudah tidak lagi bisa dia kenali. Dia merasa terjebak dalam sebuah perjanjian yang tidak bisa dia hentikan, dan Arga sepertinya sudah terlalu jauh terjerat di dalamnya. Hari demi hari, kejadian ganjil di rumah mereka semakin sering terjadi. Arga tampak semakin terasing dari Dina, dan ada sesuatu yang aneh yang mulai merasuki rumah mereka. Dina sudah tidak bisa lagi mengabaikan perasaan takut yang terus membayanginya. Suatu malam, ketika dia hendak tidur, dia mendengar suara aneh dari ruang tamu. Seperti ada langkah kaki yang berat, meski dia tahu Arga sudah tidur di kamarnya. Dina mendekati sumber suara dengan hati berdebar. Ketika dia membuka pintu ruang tamu, yang dia temui justru mengejutkannya. Lampu-lampu rumah yang biasa menyala terang, kini berkedip-kedip, seolah ada gangguan listrik. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi yang bergerak sendiri. Dina hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Kursi itu bergerak mundur, kemudian maju lagi, tanpa ada tangan yang menggerakkannya. Dina ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia menutup pintu dengan cepat, berlari ke kamar dan membangunkan Arga. "Arga, ada yang aneh di ruang tamu." Kursinya bergerak sendiri. Dina hampir menangis, namun Arga hanya menatapnya kosong. "Kamu terlalu banyak imajinasi, Dina," jawab Arga datar, seolah tidak peduli dengan kejadian itu. Namun, sejak malam itu, kejadian-kejadian ganjil semakin sering. Pintu yang tertutup sendiri, suara-suara aneh di tengah malam, dan bau busuk yang tiba-tiba muncul di rumah. Dina merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Suaminya yang dulu penuh perhatian kini bahkan tidak mau mendengarkan keluhannya lagi. Arga lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sering pergi ke rumah tua itu. Puncaknya terjadi satu malam ketika Dina terbangun karena suara langkah kaki yang cepat. Dia melihat Arga keluar dari kamar dengan wajah pucat pasi. Arga tampak seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Dina, yang terbangun dari tidurnya, segera memanggilnya. "Arga, ada apa? Kenapa kamu keluar?" Namun, Arga hanya mengabaikannya dan berjalan menuju pintu depan. Dina mengikuti Arga dengan cemas. Di luar rumah, Arga hanya berdiri di halaman depan, menatap kosong ke arah jalan. Dina mendekatinya, mengguncang bahunya. "Arga," jawab aku, "kenapa kamu seperti ini?" Tiba-tiba, Arga menoleh dengan tatapan yang tidak manusiawi. Matanya terlihat kosong, seperti tidak mengenali siapapun. "Dina, mereka datang, mereka menungguku," kata Arga dengan suara serak, hampir tak terdengar. Dina merasa tubuhnya kaku. Apa yang Arga maksud dengan mereka? Roh-roh yang ada di rumah tua itu? Belum sempat Dina bertanya lebih lanjut, Arga berbalik dan berjalan ke dalam rumah dengan langkah yang cepat.
Dina terhuyung-huyung mengikuti, merasa ketakutan semakin menghantuinya. Sesampainya di dalam rumah, Arga hanya duduk diam di kursi ruang tamu. Mata Arga yang kosong terus menatap ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu yang tidak terlihat oleh Dina. Dina, yang semakin cemas, mencoba berbicara dengan lembut. Arga, kamu nggak bisa terus seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka inginkan darimu? Namun, Arga tidak menjawab. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan keras dari luar rumah, diikuti oleh suara pintu yang terbanting keras. Dina berlari ke jendela, dan yang dia lihat membuat darahnya membeku. Di luar rumah, bayangan-bayangan gelap bergerak cepat di sekitar pagar, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan malam. Rasa takut semakin menggulung di dada Dina. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya? Dan siapa atau apa yang sedang menunggu mereka? Semuanya terasa semakin nyata, dan Dina tahu, waktu mereka tidak banyak lagi. Kejadian-kejadian ini bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Sesuatu yang sangat jahat telah mulai mendekat. Dina tidak bisa lagi menunda-nunda rasa takut yang terus membayangi. Semakin lama, semakin jelas bahwa sesuatu yang gelap dan mengerikan menguasai Arga. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang suaminya terlibat di dalamnya. Sumber informasi yang bisa dia andalkan hanya ada satu, Pak Darman, sang dukun tua yang sudah membawa Arga ke jalan gelap ini. Suatu sore, Dina memberanikan diri untuk menemui Pak Darman. Dia tahu ini adalah langkah yang berisiko, tapi dia tak punya pilihan lain. Pak Darman tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, jauh dari keramaian. Dina datang dengan penuh kecemasan, hati berdebar-debar. Setelah mengetuk pintu, Pak Darman membuka pintu dengan senyum yang tidak bersahabat. Matanya menilai Dina dari ujung kepala hingga kaki. Ada apa, Nona? Apa yang bisa saya bantu? Suara Pak Darman terdengar tenang, meskipun ada sesuatu yang tidak wajar dalam nada suaranya. Dina menatapnya tajam, berusaha menahan ketakutannya. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suami saya. Arga, dia sudah berubah sejak dia melakukan ritual itu di rumah tua itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanyanya, suara agak gemetar. Pak Darman hanya tertawa pelan, seperti menganggap pertanyaan Dina remeh. Oh, jadi kamu mulai sadar juga? Semua ini sudah tak bisa dihentikan, Nona. Arga sudah memilih jalan yang sulit untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dina merasa cemas, tapi dia tidak mundur. Jadi, apa yang akan terjadi padanya? Apa yang sebenarnya ada di balik rumah itu? Pak Darman menghela napas, seolah menganggap berat untuk menceritakan semuanya. Rumah itu adalah tempat di mana roh-roh jahat berkumpul. Mereka bukan hanya sekadar arwah penasaran, tetapi mereka adalah makhluk yang lebih tua, lebih kuat. Mereka membutuhkan tubuh manusia untuk bisa tetap bertahan di dunia ini. Dan Arga, dia sudah membuat perjanjian dengan mereka. Dia memberikan jiwanya sebagai harga untuk kekayaan dan kesuksesan yang ia inginkan. Dina terdiam. Semua yang didengarnya seperti mimpi buruk. Jadi, Arga, dia sudah kehilangan jiwanya? Tanyanya, suara hampir tak terdengar. Pak Darman mengangguk pelan. Ya, Nona. Tapi itu bukan hanya sekedar kehilangan jiwa. Perjanjian itu mengubahnya. Dia sudah tak sepenuhnya manusia lagi. Dan sekarang, roh-roh itu menuntut lebih banyak. Mereka ingin lebih banyak pengorbanan. Mereka ingin semuanya, termasuk kamu. Dina merasa tubuhnya lemas, seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Apa yang bisa saya lakukan? Ada cara untuk mengembalikan semuanya? Tanyanya dengan penuh harap. Pak Darman menggelengkan kepala. Tidak ada jalan kembali, Nona. Arga sudah terjebak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah mengakhiri perjanjiannya, tetapi itu akan mengakhiri semuanya. Dia takkan pernah kembali lagi. Dina terpaku, mencerna kata-kata Pak Darman. Kehidupannya, dan hidup Arga, berada di ujung tanduk. Semua yang dia cintai kini terancam oleh perjanjian gelap yang sudah terjalin.
Tidak ada jalan keluar yang mudah, dan waktu mereka semakin habis. Sebelum Dina bisa bertanya lebih lanjut, Pak Darman menambahkan, namun, jika kamu berniat untuk membatalkan perjanjian itu, kamu harus bersiap untuk menghadapi konsekuensinya. Karena roh-roh itu tidak akan menyerah begitu saja. Dina merasa seperti terperangkap dalam jaringan yang semakin rapat. Mungkin ini adalah akhir yang tidak bisa dia hindari. Namun, satu hal yang jelas di pikirannya, dia harus berjuang untuk suaminya, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Dina tidak bisa hanya berdiam diri. Setelah percakapan dengan Pak Darman, hatinya dipenuhi kebimbangan dan ketakutan yang menggerogoti. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak bisa membiarkan Arga terjebak dalam kutukan ini. Jika ada cara untuk membebaskannya, dia harus mencobanya. Meski tanpa bekal ilmu yang cukup, Dina merasa bahwa dia harus berani melawan kegelapan yang kini menguasai suaminya. Malam itu, ketika Arga kembali ke rumah, Dina sudah mempersiapkan dirinya. Wajahnya tegas, penuh tekad yang meskipun tampak rapuh, namun tak bisa dipatahkan. Arga, seperti biasa, datang terlambat. Matanya tampak lelah, dan sekali lagi, wajahnya semakin pucat. Dia berjalan menuju ruang tamu tanpa memedulikan Dina yang menunggunya. Dina langsung menghadapinya. Arga, aku nggak bisa diam saja. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkanmu, katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Arga hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu nggak akan bisa, Dina. Ini sudah terlambat, jawabnya dengan suara datar. Seperti ada kekosongan dalam dirinya yang Dina sulit mengerti. Tapi aku harus mencoba, Arga. Aku nggak bisa kehilanganmu seperti ini. Dina memegang tangan Arga, berusaha mengingatkan bahwa dia masih ada. Aku masih mencintaimu, Arga. Arga menarik tangannya dengan kasar. Jangan coba-coba menghalangi aku, Dina. Kamu nggak mengerti apa yang sudah terjadi, katanya dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan, penuh dengan ancaman. Wajahnya berubah, dan sesaat Dina melihat seperti ada sesuatu yang sangat gelap menguasai dirinya. Sesuatu yang jauh dari manusia. Dina merasa ngeri, tapi tekadnya lebih kuat. Tidak, Arga. Aku akan melawan. Aku akan mencari cara untuk menghentikan semua ini. Di luar malam terasa semakin kelam. Dina tahu, jika dia tidak bertindak sekarang, kemungkinan besar Arga akan semakin tenggelam dalam kutukan ini. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah tua itu sendiri, tempat di mana semuanya dimulai. Dia harus menghadapi segala teror yang ada di sana, apapun risikonya. Dengan langkah mantap, Dina keluar rumah. Langkahnya terasa berat, tapi dia tidak bisa mundur. Dalam hatinya, dia berjanji bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Rumah tua itu berdiri megah di depan matanya, lebih menakutkan daripada yang pernah dibayangkannya. Angin malam berhembus kencang, seperti mengingatkannya bahwa dia sedang memasuki tempat yang penuh dengan bahaya. Namun, Dina sudah terlanjur bertekad. Dia tidak bisa membiarkan roh-roh jahat itu menguasai Arga, suaminya. Dina melangkah ke halaman rumah tua itu, merasakan getaran aneh yang langsung menyusup ke dalam tubuhnya. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas tanah yang penuh dengan rahasia gelap. Tidak ada suara apapun di sekitar, kecuali desiran angin yang berbisik dari kejauhan. Dina menghampiri pintu rumah tua itu dan menarik napas panjang. Dia tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Namun, jika dia ingin menyelamatkan Arga, inilah satu-satunya cara. Dengan tangan gemetar, dia mengetuk pintu itu, berharap ada jawaban yang lebih baik daripada apa yang telah dia ketahui. Pintu terbuka perlahan, dan di dalamnya, hanya ada kegelapan. Dina melangkah masuk, dengan hati yang penuh ketakutan, namun juga dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam rumah itu. Di dalam rumah tua itu, suasana terasa sangat berbeda. Kegelapan menyelimuti setiap sudut ruangan, seolah-olah waktu berhenti di sana. Dina menggigil,
namun dia tetap melangkah dengan tekad yang semakin membara. Langkahnya menggema di lorong yang sunyi, membuatnya merasa seolah ada yang mengawasi dari balik bayangan. Bau busuk yang menyengat membuat perutnya mual, tetapi dia berusaha menahannya. Setiap inci dari rumah itu terasa berat, seperti ada beban yang tak terlihat, namun sangat nyata. Tiba-tiba, Dina mendengar suara langkah kaki yang datang dari belakang. Tanpa menoleh, dia mempercepat langkahnya, tidak ingin berpikir macam-macam. Namun, langkah itu semakin dekat, dan semakin keras. Dina bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan di belakangnya. Ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang sangat besar dan penuh kebencian. Ketakutannya mulai mencapai puncaknya, namun dia terus berjalan menuju ruang utama rumah itu. Begitu dia sampai di ruang tamu, sebuah suara keras terdengar, membuat seluruh rumah bergetar. Suara pintu yang terbanting membuat Dina hampir terjatuh. Di depannya, bayangan hitam mulai muncul, perlahan-lahan, seperti sosok yang dibentuk dari kegelapan itu sendiri. Dina menahan napas, tubuhnya membeku di tempat. Sosok itu semakin mendekat, semakin jelas, dan akhirnya, Dina bisa melihat wajahnya. Itu bukan manusia. Wajahnya hancur, seperti terpotong-potong, dengan mata yang terbelalak besar, kosong, tanpa kehidupan. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara geraman yang rendah namun penuh ancaman. Dina merasa seperti tubuhnya tidak lagi bisa bergerak, seolah ada kekuatan lain yang mengikatnya. Sosok itu semakin mendekat, dan Dina bisa merasakan hawa dingin yang mencekam. "Kamu datang untuk menghentikan kami?" Suara itu terdengar seperti desisan angin yang menerobos telinganya, namun juga sangat jelas, sangat menakutkan. Dina berusaha untuk tidak takut, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Aku datang untuk menyelamatkan Arga. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya," jawab Dina, suaranya gemetar, namun dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Bayangan itu tertawa, suara tawa yang menggema di seluruh ruangan, seperti ribuan suara yang bercampur menjadi satu. "Arga sudah kami miliki. Tidak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Dia adalah milik kami," jawab sosok itu, suaranya mengerikan, membuat Dina merasa seperti tubuhnya dipenuhi dengan es. Tiba-tiba, sosok itu melangkah lebih dekat, dan Dina merasa kegelapan itu semakin menguasai dirinya. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sosok itu berhenti dan menatapnya dengan tatapan kosong. Dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah lenyap dalam kegelapan yang lebih dalam. Dina berdiri terengah-engah, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Namun, kegelisahan belum berakhir. Keadaan di sekelilingnya semakin mencekam. Dia bisa merasakan bahwa roh-roh itu semakin menguasai tempat ini, dan sekarang, mereka tahu siapa yang datang untuk menantang mereka. Langkah berat terdengar di atas lantai kayu yang berderak, dan Dina tahu, kali ini mereka tidak akan mundur begitu saja. Dia harus segera keluar sebelum semuanya terlambat, tapi langkahnya terhenti saat sebuah suara lain terdengar dari sudut gelap ruangan. "Dina," suara itu terdengar familiar, dan dengan jantung yang hampir copot, Dina menoleh ke arah suara itu. Arga berdiri di sana, wajahnya pucat, tubuhnya lemas, namun ada sesuatu yang sangat salah dari dirinya. Matanya kosong, tidak ada rasa apapun di sana. Dina menggigil melihat sosok suaminya yang kini tampak seperti bukan dirinya. Arga, yang dulu penuh dengan kehidupan, kini seperti boneka hidup yang dikendalikan oleh kekuatan gelap. Arga perlahan mendekat, tubuhnya bergerak lambat, seperti terseret oleh kekuatan yang mengendalikan dirinya. "Arga, jangan. Ini bukan kamu," seru Dina, dengan air mata yang mulai mengalir. Namun, Arga hanya menatapnya kosong, dan saat itulah Dina menyadari bahwa dia tidak lagi bisa berharap pada suaminya. Arga sudah bukan lagi miliknya. Dina merasa jantungnya hampir berhenti berdetak saat melihat Arga mendekat. Wajah suaminya yang dulu penuh kasih kini kosong, seperti boneka yang tidak lagi memiliki jiwa. Arga berhenti beberapa langkah di depan Dina, matanya yang suram menatapnya dengan kekosongan yang menakutkan. Di dalam hatinya,
Dina tahu, ini bukan Arga yang dia kenal. Suaminya sudah hilang, dan yang berdiri di hadapannya sekarang hanyalah sosok yang dikendalikan oleh roh-roh jahat yang telah merasukinya. Dina mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Arga, bangun. Ini bukan kamu. Aku masih mencintaimu," teriaknya, berusaha menembus kebisuan yang menyelubungi Arga. Namun, Arga hanya diam, dan senyumnya yang kaku menunjukkan bahwa dia tak bisa mendengar kata-kata itu lagi. Dengan langkah pelan, Dina memutar badan, berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dan suaminya. Ketika dia berbalik, tiba-tiba seluruh ruangan berguncang hebat, dan suara berdesis yang mengerikan terdengar dari setiap sudut rumah tua itu. Dina menjerit, terjatuh ke lantai ketika sebuah bayangan gelap melintas dengan cepat di hadapannya. Suara itu semakin keras, semakin dekat, dan saat itulah dia tahu, rohnya yang mengancam. Seketika, dia merasakan sesuatu menariknya. Tangannya seakan ditarik ke dalam kegelapan, seolah ada kekuatan yang ingin menguasainya. Tangan Dina berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, tapi semakin dia berjuang, semakin kuat pula tarikan itu. Teror yang selama ini menunggu kini datang dalam bentuk yang lebih nyata, lebih menakutkan. "Dina, mereka tidak akan membiarkanmu pergi," suara itu terdengar, tapi kali ini bukan dari Arga. Itu adalah suara lain, lebih berat, penuh dengan kebencian dan kemarahan. Dina mendongak dan melihat sosok gelap muncul dari balik bayangan. Itu adalah sosok yang tak tampak sebelumnya, makhluk yang begitu besar dan menakutkan. Matanya yang merah menyala memancarkan cahaya gelap yang menembus langsung ke dalam hati Dina. Dina tidak bisa lagi berpikir jernih. Instingnya mendorongnya untuk bertahan hidup. Tanpa pikir panjang, dia berlari, mencoba melawan tarikan yang semakin kuat. Tetapi langkahnya terhenti saat dia melihat Arga, suaminya, kini berdiri di hadapannya, dengan tatapan yang lebih kosong dari sebelumnya. Wajah Arga berubah lagi, kini lebih keras, lebih dingin, seperti dia benar-benar bukan orang yang Dina kenal. "Arga, tolong, bangun," Dina berteriak, berusaha menyentuhnya, berharap dia bisa mengembalikan suaminya yang dulu. Namun, Arga menatapnya tanpa emosi, lalu mengangkat tangannya ke udara, seperti mengisyaratkan sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menerjang tubuh Dina hingga hampir terjatuh. Dengan sisa tenaga yang ada, Dina berusaha menghindar dari serangan itu, berlari secepat mungkin menuju ruang utama rumah. Di sana, dia melihat sebuah altar kecil dengan benda-benda ritual yang tak dikenali. Ada bau busuk yang semakin tajam, dan di atas altar itu, sebuah buku besar terbuka, seolah memanggilnya. Buku itu adalah kunci. Dina tahu bahwa hanya dengan menghentikan ritual yang mengikat Arga, dia bisa menyelamatkannya. Namun, langkahnya terhenti ketika sosok gelap itu muncul lagi di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan ini, Dina?" Semua sudah terlambat, suara itu bergema, penuh dengan kekuatan jahat yang tak bisa ditahan. Dina tahu, ini adalah saat yang menentukan. Tanpa banyak berpikir, dia melangkah maju, meraih buku itu dengan tangan gemetar, dan mulai membaca kalimat-kalimat dalam bahasa kuno yang tak ia pahami sepenuhnya. Suaranya mengalun, dan dengan setiap kata yang terucap, suasana di sekitar menjadi semakin mencekam. Namun, Dina tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi kegelapan yang menguasai Arga. "Arga, aku akan membawa kamu kembali," Dina berbisik, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Dengan tekad yang kuat, dia terus melafalkan kalimat-kalimat itu, berharap apa yang dilakukannya bisa menghentikan teror yang selama ini menunggunya. Dina terus membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam buku, meskipun setiap kata yang ia ucapkan terasa semakin berat. Setiap huruf yang terucap seolah menambah beban di dadanya, dan tubuhnya terasa semakin lelah. Namun, dia tidak bisa berhenti. Arga, suaminya, harus diselamatkan. Itu satu-satunya pikirannya. Selama ini, Dina telah berjuang keras, melawan ketakutan dan ancaman yang datang dari roh-roh jahat itu, dan sekarang dia merasa hampir mencapai garis finish.
Suasana sekitar semakin gelap. Angin berhembus kencang, dan suara desisan dari roh-roh yang menunggu semakin nyaring. Dina merasa tubuhnya gemetar, namun dia tetap berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Buku itu masih di tangannya, dan dia tidak bisa berhenti membaca, meskipun kadang-kadang kata-kata dalam buku itu semakin terdengar asing, seperti ada sesuatu yang ingin menghentikannya. Di belakangnya, sosok Arga berdiri diam, matanya kosong. Dina berbalik dan melihat suaminya, yang sepertinya semakin tenggelam dalam kegelapan. "Arga, aku di sini untukmu. Kamu masih punya kesempatan. Aku tidak akan menyerah." Dina berteriak, namun Arga tidak memberi respon. Tiba-tiba, semuanya terdiam. Dina merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana rumah itu tiba-tiba terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara desisan atau suara-suara aneh yang terdengar. Seolah-olah kegelapan itu mundur, memberi ruang bagi Dina untuk melanjutkan ritualnya. Dia merasa seolah-olah roh-roh itu sudah pergi. Dina berhenti sejenak, dan merasa sedikit lega. Tetapi, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini terlalu mudah. Rasanya, keheningan itu seperti sesuatu yang mencurigakan. Dia menoleh kembali ke arah Arga, dan ketika dia melangkah mendekat, Arga membuka matanya. Namun, kali ini, bukan mata yang penuh kekosongan. Ada sedikit cahaya di sana. Sesuatu yang hampir tampak seperti harapan. "Dina, kamu berhasil," suara Arga terdengar pelan, namun cukup untuk mengisi hatinya dengan kelegaan yang luar biasa. Dina merasa seolah beban berat di pundaknya menghilang. Dia mengira bahwa Arga telah kembali, bahwa perjuangannya selama ini telah berhasil. Namun, sebelum Dina sempat melangkah lebih dekat, senyum Arga berubah menjadi senyum yang dingin. Wajahnya kembali mengeras, dan dengan cepat, segala yang dirasakannya berubah. Dina merasa tubuhnya dihantam sebuah kekuatan yang sangat kuat. Sebuah tangan besar dan kasar mencengkram pergelangan tangannya, menariknya dengan paksa. Dina menjerit, berusaha melepaskan diri, namun semakin keras dia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. "Ini belum selesai, Dina," suara itu bukan suara Arga. Itu adalah suara yang sama dengan suara roh yang mengancamnya sebelumnya. "Kamu pikir dengan membaca kalimat itu, semuanya akan berakhir? Semua ini hanyalah awal dari penderitaanmu." Dina menatap Arga yang kini tertawa dengan tawa yang mengerikan. Seperti ada sesuatu yang sangat gelap menguasai dirinya lagi. Itu bukan Arga. Arga sudah hilang. Kegelapan itu kembali memenuhi ruang di sekitar Dina, dan rasa teror itu kembali mencekam. Semua yang dia rasakan tadi, seperti ada jalan keluar, hanyalah ilusi. Penyelesaian palsu. Dan kini, dia tahu, dia terjebak lebih dalam dari sebelumnya. Arga, yang dulu dia cintai, kini hanyalah boneka yang dikuasai oleh kekuatan gelap. Dan dia, Dina, hanya satu langkah lagi dari kehancuran. Dina hampir kehilangan harapan. Kegelapan itu menguasai dirinya, tubuhnya terasa berat, dan roh-roh yang dulu hanya berbisik kini berteriak di telinganya. Setiap suara mengiris telinga, menambah derita yang sudah tak tertahankan. Arga, suaminya, berdiri di hadapannya, namun di balik matanya yang kosong, Dina tahu bahwa sosok itu bukan lagi Arga yang dia kenal. Bahkan, saat dia berteriak memanggil namanya, tidak ada lagi respons, hanya senyum dingin yang semakin mengerikan. Namun, entah kenapa, ada sebuah perasaan yang aneh, yang belum bisa Dina jelaskan. Sesuatu yang mendalam di dalam dirinya seakan mengingatkan bahwa ini belum berakhir. Ada yang salah. Semua yang terjadi, semua yang dia alami, sepertinya bukanlah akhir dari cerita ini. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar di dalam kepala Dina. Suara itu datang begitu kuat, seolah mengalir dari dalam jiwa. Suara itu bukan dari roh-roh yang mengancam, melainkan suara dari dalam dirinya sendiri. Dia mendengar suara itu jelas, bahkan tanpa harus berpikir keras. "Bangun, Dina, kamu bisa melawan." Dina terpaku, terdiam sejenak. Ternyata, selama ini dia tidak benar-benar memerangi roh-roh yang menguasai rumah ini.
dia sebenarnya melawan dirinya sendiri. Melawan ketakutannya. Melawan rasa putus asa yang selama ini menggerogoti hatinya. Saat itu, dia mulai mengingat hal yang terlupakan. Semasa kecil, Dina pernah diajarkan oleh neneknya untuk menjaga dirinya dari segala kekuatan hitam. Neneknya mengajarkan tentang kekuatan dalam diri yang bisa mengusir kegelapan, jika seseorang mampu melihatnya. Dina, yang selalu merasa lemah, selalu merasa tak berdaya, sekarang tahu, dia punya kekuatan itu. Kekuatannya bukan dari luar, bukan dari buku yang dia baca, tapi dari dirinya sendiri. Tanpa berpikir lagi, Dina memejamkan matanya dan menenangkan pikirannya. Dia mulai membisikkan kata-kata yang dia dengar dari neneknya. Perlahan, kata-kata itu keluar dari mulutnya, tidak lagi terdengar seperti sebuah mantra, melainkan sebuah afirmasi yang dalam. Aku tidak takut. Aku lebih kuat daripada ini. Aku bisa. Ketika Dina membuka matanya, segalanya berubah. Arga, yang tadinya tampak sebagai sosok yang terperangkap dalam kegelapan, kini mulai menunjukkan keraguan. Matanya yang kosong perlahan mengeras, lalu dia menundukkan kepala, seolah-olah ada kekuatan yang menahan dirinya. Kemudian, dengan gerakan yang tidak bisa dijelaskan, tubuh Arga terjatuh ke tanah, dan sebuah cahaya terang menyelimuti seluruh ruangan. Dina terkejut, namun dia tetap berdiri, menatap ke arah Arga. Apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar akhirnya? Ketika cahaya itu mulai mereda, Dina melihat Arga bangkit. Namun, kali ini berbeda. Arga tidak lagi tampak seperti sosok yang hilang jiwanya. Mata Arga kembali hidup, penuh dengan kebingungan. Dia menatap Dina dengan tatapan penuh penyesalan, dan suara yang terucap dari mulutnya adalah suara yang sangat familiar. Dina, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi padaku. Namun, sebelum Dina bisa merespon, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Dari tubuh Arga, muncul bayangan gelap yang berputar-putar, lalu melesat keluar, menerobos langit-langit rumah, meninggalkan lubang besar. Bayangan itu berputar dengan liar, berusaha untuk kembali menguasai Arga, namun tidak bisa. Cahaya yang muncul dari dalam diri Dina, yang kini terasa lebih kuat, membungkam kekuatan gelap itu. Ketika semuanya mulai tenang, Dina melihat ke sekeliling. Rumah itu yang tadinya dipenuhi dengan kegelapan, kini tampak sepi. Namun, sebuah perasaan aneh muncul dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Rumah itu mungkin sudah terlepas dari kutukan, namun ada satu hal yang Dina sadar, dia tidak akan pernah bisa kembali ke hidup yang dulu. Kejadian ini telah mengubah semuanya. Arga yang kembali, namun masih tampak terbalut dengan bayangan masa lalu yang kelam, tidak bisa lagi menjadi suaminya yang dulu. Mereka tidak bisa kembali ke masa itu. Dina berjalan keluar dari rumah itu bersama Arga, meninggalkan semua yang pernah mereka kenal. Namun, ketika mereka melangkah pergi, Dina merasakan sesuatu di balik pandangannya. Sebuah bayangan yang memudar perlahan, namun cukup untuk membuatnya merasa bahwa rumah itu belum benar-benar kosong. Ada yang menunggu untuk kembali, menunggu saat yang tepat. Di saat itulah Dina menyadari, meskipun mereka selamat, kegelapan itu, seperti kehidupan mereka, tidak akan pernah benar-benar hilang. Tamat.